Hey guys, di momen akhir Disney Investor Day kemarin, akhirnya Kevin Feige memberikan satu pengumuman terakhir yang sudah sangat kita tunggu-tunggu. Apa itu? Tentu saja proyek Fantastic Four yang akan ikut meramaikan MCU fase 5 nanti. Tapi memang sejauh ini, memang kita sama sekali belum diberikan informasi tentang siapa saja yang akan memerankan masing-masing karakter di Fantastic Four. Yang sudah jelas, sutradara dari film Spider-Man MCU yaitu Jon Watts akan ditunjuk sebagai sutradara untuk film Fantastic Four versi MCU. Nah, pertanyaan kita sekarang, bagaimana cara Marvel akan memasukkan Fantastic Four versi mereka ke dalam cerita-cerita MCU yang bisa dibilang sudah sangat kompleks? Memang sepertinya kita tidak akan menyaksikan film Fantastic Four ini dalam waktu dekat, karena memang film ini masih dalam tahap pengembangan. Film Fantastic Four ini baru bisa kita saksikan setelah Marvel memperkenalkan dunia kuantum lewat Quantumania, kemudian ke multiverse lewat Doctor Strange yang kedua, hingga setelah kita sudah banyak sekali diperkenalkan hal-hal aneh yang selama ini belum pernah kita saksikan. Setelah itu, barulah Fantastic Four ini akan bebas diperkenalkan lewat plot cerita yang sudah dipersiapkan oleh MCU. Untuk alur cerita ataupun premis, Marvel sepertinya tidak akan mengulangi cerita original dari Fantastic Four seperti film-filmnya yang pernah ada. Kita bisa contohkan saja film solo Spider-Man dan juga Black Panther. Marvel sudah tidak lagi menceritakan asal-usul bagaimana tokoh utama yang tersebut bisa hadir. Melainkan, kita langsung dibawa masuk ke sebuah konflik baru dan juga dunia yang sepenuhnya baru. Tentunya, mereka akan menerapkan cara yang sama untuk film solo Fantastic Four. Teori yang paling kuat, kemungkinan kita akan diperkenalkan pada keluarga Fantastic Four ini, yaitu lewat alam kuantum atau quantum realm. Kalau kalian semua masih ingat, di dalam film Ant-Man yang sebelumnya, Avastar yang cacat karena terkena ledakan energi kuantum, akhirnya bisa disembuhkan oleh Janet Van Dyne. Janet di sini ternyata memiliki kekuatan untuk menyembuhkan Ava melalui energi healing partikel yang ada di tubuhnya. Nah, kekuatan ini ternyata dibawanya dari alam quantum realm. Ledakan energi kuantum di sini membuat Ava mengalami kondisi yang disebut ketidakseimbangan molekuler. Yang mana, hal itu membuat Ava tidak bisa menyentuh benda padat. Tetapi yang menjadi keuntungan, kemampuan ini justru yang membuat Ava juga bisa menembus semua benda padat apapun yang ada di depannya. Pada akhirnya, organisasi S.H.I.E.L.D. juga melihat keuntungan dari hal tersebut. Mereka akhirnya membuat kostum khusus agar Ava bisa mengendalikan kemampuannya dengan baik. Serta, mereka juga melatihnya dalam beberapa operasi siluman, yang pada akhirnya membuat Avastar ini dijuluki sebagai ghost ataupun hantu. Apa kesimpulan yang kita dapatkan dari kasus Ava ini? Yang pertama, dunia kuantum ini bisa merubah molekul dalam tubuh kita. Ghost di sini bisa membuat dirinya menghilang ataupun menjadi tidak terlihat, mirip sekali seperti kemampuan dari Susan Storm atau yang disebut dengan Invisible Woman. Yang kedua, bukan tidak mungkin bahwa energi kuantum ini nantinya juga bisa membuat manusia menjadi kemampuan elastis, menghilang, atau membuat tubuh bisa mengeluarkan api, dan juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Yang jelas, sekarang kita bisa membayangkan kalau MCU ini bisa menggunakan alam kuantum sebagai penyebab serta asal-usul kekuatan dari para Fantastic Four mereka. Yang perlu kita curigai, kelompok Fantastic Four ini mungkin saja sejak lama sudah ada di MCU. Sama halnya seperti kasus Captain Marvel yang selama ini sudah ada di era 90-an. Dalam satu wawancara, sutradara Ant-Man yaitu Peyton Reed sempat mengungkapkan kalau ketertarikannya untuk menggarap film Fantastic Four versi MCU. Ia bahkan juga menegaskan kalau ingin membawa setting untuk karakter ini berada di tahun 60-an hingga ke 70-an. Mengapa begitu? Karena agar bisa terkoneksi dengan waktu Hank Pym yang masih bekerja pertama kali di S.H.I.E.L.D. Nah, bisa saja Marvel akan memakai ide tersebut untuk film Fantastic Four nanti. Pasti kalian bertanya, mengapa harus tahun 60-an? Kenapa tidak disetting di masa kini? Kita bisa berpedoman dengan edisi komik pertama Fantastic Four yang dirilis pada tahun 1961 oleh Jack Kirby dan juga Stan Lee. Dengan komik itu, petualangan yang bertemakan keluarga dapat digambarkan dengan kompleks dan juga kuat di era 60-an, sekaligus juga menghormati cerita ori dari komiknya. Jika memang benar Fantastic Four akan berlatar tahun 60-an, sepertinya kelompok ini akan ada sangkut pautnya dalam perbentukan awal organisasi S.H.I.E.L.D. Organisasi S.H.I.E.L.D. ini kemungkinan berdiri bersama kelompok Fantastic Four di awal-awal tahun pertama mereka. Sekaligus, cerita ini akan menyempurnakan sejarah awal bagaimana pembentukan S.H.I.E.L.D. di MCU. Di film Captain Marvel juga menunjukkan kepada kita organisasi S.H.I.E.L.D. ini berada di era-era 90-an. Dan di sini juga memperlihatkan bagaimana Nick Fury berhubungan dengan alien pertama kalinya. Sekaligus bekerja sama dengan Skrull dan juga Carol Danvers. Yang mana hingga 20 tahun setelahnya malah sukses dan berhasil membuat stasiun luar angkasa atau yang kita kenal sebagai organisasi yang bernama SWORD. Nah, bisa saja organisasi SWORD ini nantinya akan berhubungan dengan Fantastic Four, terutama berhubungan dengan kejeniusan seorang Reed Richards. Bahkan tidak hanya di film Captain Marvel, dalam film Ant-Man juga menunjukkan kepada kita kilas balik ke masa Hank Pym di S.H.I.E.L.D. Di sini juga memperlihatkan bahwa sosok Hank Pym ini bekerja untuk S.H.I.E.L.D. sekaligus juga beridentitas sebagai pahlawan super yaitu Ant-Man.
Oleh sebab itu, film Fantastic Four dengan latar tahun 60-annya bisa menunjukkan kepada kita bagaimana awal-awal SHIELD mulai beroperasi. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana tim ini bisa bertahan serta tidak menua hingga masa kini, dan belum pernah ada terlihat kemunculannya, hingga bahkan dunia memiliki pahlawan super yang disebut dengan The Avengers. Tentu memang tidak mungkin Marvel membukukan mereka seperti apa yang mereka lakukan dengan Steve Rogers. Mengingat film ini berkaitan dengan Quantum Realm, kemungkinan besar, mereka berempat ini akan melakukan perjalanan ekspedisi ke alam kuantum. Dengan teknologi tahun 60-an yang belum secanggih sekarang, bisa saja MCU ini membuat mereka mengalami sebuah kecelakaan. Di mana karena kecelakaan tersebut, mereka tidak bisa kembali ke bumi, atau dalam kata lain, terjebak di Quantum Realm. Nah, ketika mereka berhasil keluar dari alam kuantum, tiba-tiba mereka mendapatkan kekuatan unik yang menjadikan mereka sebagai pahlawan super. Sepertinya sequel ketiga dari Ant-Man akan berskala luas sekaligus memegang peran penting dalam masuknya karakter Fantastic Four ke MCU. Di film Ant-Man yang sebelumnya, saat Hank Pym menjemput Janet Van Dyne di alam kuantum, kita sekilas melihat sebuah kota terapung yang diselimuti gelembung, yang ternyata kota tersebut bernama Kota Chronopolis. Perlu diketahui, kota ini dibangun dan dikuasai oleh karakter yang bernama Kang the Conqueror. Kota Chronopolis merupakan gambaran kota New York di masa depan menurut Kang. Wajar saja, karena memang sosok Kang ini memiliki kemampuan untuk pergi ke universe lain dan pergi ke realitas yang lain. Tentu, dia juga mengetahui pasti seperti apa masa depan nantinya. Di dalam kota ini, terdapat beberapa pintu yang akan mengarahkan seseorang ke dalam periode waktu yang berbeda-beda. Namun memang, tidak sembarangan orang bisa keluar dari sana. Karena seperti yang kita ketahui, kalau kota ini merupakan kota milik Kang, sudah pasti semua terjadi atas perintahnya. Sepertinya Fantastic Four ini akan terjebak di dunia kuantum tersebut selama periode 1960-an hingga ke masa sekarang. Kalau kita mencoba menghubungkan, karakter Reed Richards ini merupakan kakek buyut Natalie Richards alias Kang. Mungkin miss utama dari film Ant-Man dan juga West Quantumania ini, Scott Lang, Janet Van Dyne, Hank Pym, dan juga yang lainnya ternyata sudah mengetahui kota kuantum. Di misi mereka akan mengunjungi atau menjelajahi kota Chronopolis tersebut, yang pada akhirnya ternyata mereka ini bertemu dengan sekelompok manusia di sana dan mencoba membebaskan anggota Fantastic Four lalu membawa mereka ke dunia nyata. Nah, hal tersebutlah yang mungkin nanti akan menjelaskan kepada kita di mana selama ini Fantastic Four berada. Selain teori kita tentang quantum realm tadi, teori multiverse juga tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Mengingat, MCU sedang gencar-gencarnya menggunakan multiverse sebagai masa depan mereka. Teori multiverse juga tidak menutup kemungkinan akan dipakai di Marvel. Bisa saja diceritakan kalau petualangan Fantastic Four akan membawa mereka berpergian ke beberapa lokasi baru dan juga lokasi aneh yang belum pernah mereka jelajahi sebelumnya. Lokasi seperti apa itu? Contohnya saja seperti lokasi negative zone ataupun dimensi paralel. Dan pada akhirnya, Reed Richards, Sue, Johnny, dan Ben semuanya berakhir di realitas alternatif ataupun multiverse lain. Bisa saja diceritakan kalau mereka ini akhirnya terjebak di sana selama bertahun-tahun. Mereka di sini bahkan dapat mengalami zona waktu yang berbeda-beda. Dengan fakta itu, dapat menjelaskan kepada kita mengapa mereka belum menua dari tahun 60-an hingga saat ini. Hingga pada akhirnya nanti di post-credit scene Doctor Strange yang kedua, akan sangat-sangat menarik jika Marvel memunculkan Fantastic Four yang secara tidak sengaja ditemukan Doctor Strange di multiverse. Nah, kalau benar-benar ide kita ini terjadi, tentu ini merupakan jalan masuk yang sangat menarik untuk kita tunggu. Sejauh ini, antara teori kuantum dan juga multiverse, manakah teori yang paling kalian yakini yang akan diterapkan di film Fantastic Four versi MCU? Silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan mari kita diskusi bareng. Memang sejauh ini kita masih belum mendapatkan gambaran plot ataupun sinopsis dari Fantastic Four versi MCU. Dengan menunjuk seorang Jon Watts yang akan mengarahkan film ini sebagai sutradara, menurut Daily Screen, ini merupakan langkah yang sangat baik bagi Marvel. Kalau kita melihat film Spider-Man versi Watts, ia bahkan sangat pintar memasukkan unsur-unsur easter egg yang tersembunyi dalam filmnya. Watts memberikan banyak referensi tanggal terbit komik dan banyak lagi hal komik akurat lainnya. Mungkin saja nanti kita akan bisa melihat Fantastic Four versi Watts yang terlihat seperti di dalam komik, mulai dari kostum sampai ke vibes-nya. Ditambah lagi dengan era-era 60-an sama seperti tahun terbit dari komiknya. Yang jelas, film ini bisa dipastikan akan digambarkan atau dikenalkan ke kita dengan sangat cerah dan juga humor-humor komedi ala Watts seperti yang dilakukannya di film Homecoming dan juga Far From Home. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui beberapa Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.